Banyak yang bilang kalau mobil Nissan X-Trail ini boros BBM ya, karena cc-nya besar, tentunya konsumsi BBM-nya juga akan besar pula. Nah, namun pernyataan itu sepertinya terpatahkan ya. Setelah saya menggunakan mobil ini sekitar 5-6 bulan, saya mendapatkan rata-rata penggunaan BBM-nya itu sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Arif Sudadi dalam channel YouTube Garasi 31. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semua dalam kondisi sehat dan selalu mendapatkan rezeki serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nissan X-Trail tipe T31. Ya, kebetulan saya sudah menggunakan mobil ini sekitar 5-6 bulan. Jadi saya akan berbagi pengalaman mengenai kekurangan dan kelebihan dari mobil yang saya gunakan tersebut. Namun sebelum saya lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel Garasi 31 dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar terus mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Ya, yang pertama yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah kelebihan dari Nissan X-Trail tipe T31. Ya, kelebihan yang pertama adalah mobil ini sangat nyaman untuk dikendarai ya. Jadi pada pertama kali saya membeli mobil ini, saya langsung melakukan test drive dari Solo menuju Jakarta, kemudian balik ke Solo lagi dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 1000 km ya. Waktu itu jarak tersebut saya tempuh dalam waktu sekitar 12-13 jam. Mungkin bagi teman-teman yang belum lihat videonya, ada di bagian atas ya, jangan lupa untuk diklik. Nah, saat itu saya menyetir dalam durasi sekitar 13 jam itu tanpa istirahat yang panjang. Istilahnya saya bolak-balik dari Solo ke Jakarta kemudian balik lagi. Nah, itu saya nyetir sendiri karena mobilnya ini sangat nyaman, jadi rasanya tidak capek gitu ya. Jadi bolak-balik itu tidak masalah. Ini salah satu kelebihan yang ada di Nissan X-Trail. Ya, kemudian kursi dari mobil ini juga sudah dibalut kulit yang cukup empuk ya. Menurut saya dengan mobil tahun 2011 namun kursinya masih sangat empuk. Dilengkapi juga dengan pengaturan kursi elektrik yang sangat memanjakan kita baik ketika mau jalan ataupun sudah berkendara. Itu jadi sangat nyaman untuk dikendarai. Nah, ini salah satu alasan juga bagi saya kenapa dulu meminang Nissan X-Trail ini. Karena kebetulan istri saya sedang hamil ya, jadi membutuhkan mobil dengan kenyamanan yang cukup namun harganya cukup hemat. Nah, jadi Nissan X-Trail ini kemudian menjadi pilihan saya untuk kita pakai sehari-hari. Ya, kelebihan berikutnya adalah matic mobil ini cukup responsif ya, meskipun hanya satu aja pengaturannya, ada di mode drive aja, namun mobil ini sangat responsif. Baik di putaran rendah maupun putaran tinggi, maticnya sangat enak sekali. Jadi perpindahan gigi antara gigi rasio tinggi maupun rendah itu tidak terasa. Jadi ketika teman-teman itu melaju baik di jalan perkotaan maupun di jalan tol, rasanya akan tetap sangat nyaman. Jadi semacam perpindahan giginya itu sangat halus sekali dan tarikannya juga sangat kencang. Ini yang juga menjadi kelebihan dari mobil ini. Mobil ini mesinnya sangat bandel ya, sangat enak dan minim sekali perawatan. Jadi ketika saya beli dulu, saya kan cek dulu performanya seperti apa, cek secara lengkap mesin, kaki-kaki, kelistrikan dan lain. Saat kondisi normal ya udah itu saya beli. Dan boleh teman-teman percaya atau tidak, sampai saat ini saya baru melakukan perawatan 2 kali. Yang pertama perawatan untuk mengganti oli ya, oli mesin dan juga filter oli. Itu ketika baru selesai beli saya langsung menggantinya. Nah, itu saya ganti dengan merek Idemitsu ya, di bengkel spesialis Nissan. Itu habisnya sekitar Rp450.000 untuk oli dan filter ya. Kemudian perawatan lain itu ketika pipa koil pengapian itu bermasalah ya. Jadi tiba-tiba mobilnya dut-dutan gitu dan muncul bau yang kurang sedap di
belakang dari knalpot. Nah itu kemudian saya bawa ke bengkel spesialis Nissan, ternyata pipa coilnya bocor satu. Itu kemudian saya ganti dan biayanya hanya sekitar Rp150.000. Itu sudah termasuk spare part orisinil Nissan dan ongkos pasang. Nah ini juga mematahkan stigma bagi teman-teman semuanya yang bilang bahwa Nissan itu susah perawatannya dan spare partnya boros. Nyatanya alhamdulillah saya perawatannya juga ringan dan spare partnya juga tidak terlalu mahal dibandingkan dengan mobil-mobil yang lain. Banyak yang bilang kalau mobil Nissan X-Trail ini boros BBM ya, karena cc-nya besar, tentunya konsumsi BBM-nya juga akan besar pula. Nah, namun pernyataan itu sepertinya terpatahkan ya. Setelah saya menggunakan mobil ini sekitar 5-6 bulan, saya mendapatkan rata-rata penggunaan BBM-nya itu sekitar 10-13 km untuk 1 liter BBM ya. Saya menggunakan bahan bakarnya Pertalite, jarang menggunakan Pertamax. Jadi untuk cc 2500 saya pikir mobil ini cukup irit karena bisa menempuh jarak sekitar 10 km untuk jalanan yang macet, kemudian naik turun. Saat datar bisa tembus sampai 13 km per liter ya. Waktu itu saya juga tes BBM saat melakukan test drive dari Solo ke Jakarta dan Jakarta Solo. Waktu itu rata-rata konsumsi BBM sekitar 1:11 ya. Nah setelah itu, sepulang dari Jakarta, konsumsi rata-rata harian itu bisa tembus sampai 12-13. Karena apa? Waktu itu saya ketika di tol kecepatannya sekitar 130-140 dan ini ternyata berpengaruh juga pada konsumsi BBM. Ketika saya berjalan-jalan keliling kota Solo atau ya sekitar Solo Semarang lah, konsumsi BBM-nya bisa sampai 1:12 atau 13 dengan kecepatan rata-rata 80-100 km per jam. Jadi saya bilang mobil ini cukup irit jika dibandingkan dengan Honda CR-V yang saya sudah memakainya juga. Kemudian Innova yang 2000 cc saya juga sudah memakainya juga. Ini lebih irit dibandingkan kedua mobil tersebut. Ya, kelebihan berikutnya dari mobil ini adalah ground clearance-nya yang tinggi ya. Jadi teman-teman bisa menerjang hambatan. Jalanan Indonesia kan banyak yang berlubang ketika di pedesaan. Nah, itu bisa dilibas dengan Nissan X-Trail ini tanpa hambatan yang berarti. Nah, selain ground clearance-nya yang tinggi, kaki-kakinya juga empuk. Jadi, secara umum, naikannya mobil ini lebih enak dibandingkan ketika saya menggunakan CR-V ya. Jadi, redamannya cukup enak dan cukup nyaman. Bahkan ketika saya membawa istri saya yang sedang hamil, dia juga tidak merasakan gangguan yang berarti ketika lewat di jalanan yang jelek. Apalagi ketika saya pulang kampung ke desa, itu jalan rumah saya kan jelek, itu tidak masalah. Ya, kelebihan lain dari mobil ini adalah bagasi yang sangat besar ya, yang memungkinkan teman-teman bisa menggunakan bagasi tersebut untuk menampung barang-barang dalam jumlah yang sangat banyak, sangat besar. Barang-barang dengan volume yang cukup gede juga bisa masuk dan bisa tertampung dalam mobil tersebut. Sebagai contoh, kemarin saya menggunakan mobil ini untuk mengangkat ini ya, mesin cuci dalam kapasitas gede dan masih muat dan masih nyaman, tidak mengganggu apapun. Selain itu kapasitas juga masih longgar sehingga saya bisa memanfaatkan barang-barang lain yang ada di dalam mobil tersebut. Ya, setelah tadi saya jabarkan beberapa kelebihan yang saya dapatkan dari mobil ini. Saatnya kita membahas tentang kekurangan dari mobil ini. Kekurangan yang pertama adalah pajak mobil ini sangat mahal. Boleh dibilang sangat mahal karena untuk mobil tahun 2011 pajak yang saya keluarkan kemarin sekitar 4.250.000 rupiah ya. Jadi itu tergolong tinggi untuk mobil tersebut. Ya mungkin pajak itu berbeda-beda ya tiap daerah. Kebetulan saya ini mobil plat nomor Jawa Tengah ya, dengan pajak segitu. Bisa jadi teman-teman yang ada di daerah lain pajaknya lebih murah ataupun juga lebih mahal. Kekurangan yang kedua, AC mobil ini saya bilang kurang dingin. Bukan tidak dingin ya, tapi kurang dingin, kurang nyes gitu ya. Jika dibandingkan dengan Honda CR-V, jauh lebih dingin Honda CR-V.
Sedangkan X-Trail ini AC-nya ya masih cukup sih, tapi kalau teman-teman yang suka ekstra dingin ada siang hari, saya rasa kurang ya menggunakan Nissan X-Trail. Padahal ini sebenarnya kaca mobil saya di bagian samping sudah menggunakan kaca film Solar Guard, kemudian di bagian depan sudah menggunakan 3M yang kita blok. Namun kenyataannya panas masih bisa masuk ke dalam, dan ini membuat sedikit kurang nyaman ketika mobil kita setelah parkir di siang hari tanpa penutup. Nah, kemudian kita naik, kita mulai berkendara, itu rasanya akan terasa rada gerah beberapa menit. Kekurangan yang ketiga adalah daya tampung mobil ini yang sedikit. Mobil ini didesain untuk 5 penumpang ya. Nyamannya sih 4 penumpang karena jok di baris kedua itu ada armrestnya di bagian tengah, jadi lebih nyaman ketika digunakan untuk 4 penumpang. 2 di bagian depan, 2 di bagian belakang. Nah, di bagian terakhir Nissan memilih tidak memasang kursi atau jok ya. Itu diganti menjadi bagasi. Jadi bagasi mobil ini sangat luas dengan bodi yang cukup besar, sehingga membuat mobil ini meskipun kapasitas penumpangnya sedikit, namun kapasitas bagasinya kita bisa menaruh barang dalam jumlah banyak. Ya, mungkin itu dulu ya teman-teman video saya tentang berbagi pengalaman menggunakan Nissan X-Trail tipe T31. Semoga video ini memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk komen, like, serta subscribe channel Garasi 31 agar terus mendapatkan video menarik dari channel ini. Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman lain, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.